Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Diva Erlina, NPM 1901020056, dan teman saya Risa Yuliana, NPM 1901020065, yaitu tentang seluk-beluk pengauditan dan peran SPKN dalam audit di pemerintahan Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan pengawasan dan pemeriksaan pengauditan. Istilah pemeriksaan auditing sendiri adalah sebuah istilah teknik profesional di mana pemeriksaan APBN atau APBD hanya dapat dilakukan oleh institusi yang memiliki wewenang dan keahlian untuk melakukan audit. Pengawasan juga merupakan tindakan membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang tidak terjadi. Pengawasan oleh pihak luar eksekutif lebih menekankan evaluasi terhadap seorang pemimpin untuk memastikan bahwa pemimpin tersebut telah menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan. Pengawasan secara internal lebih berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen yang dapat dilakukan untuk memastikan strategi yang dijalankan itu dengan baik sehingga tujuannya dapat tercapai. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPR atau DPRD sebagai kekuatan penyeimbangan antara eksekutif dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan melalui LSM serta organisasi sosial masyarakat. Yang perlu dipahami yaitu oleh anggota DPR atau DPRD bahwa pengawasan terhadap eksekutif adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan, bukan pemeriksaan atau audit. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis audit sektor publik, yaitu yang dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ada audit keuangan, yang kedua ada audit kinerja, yang ketiga ada audit ekonomi dan efisiensi, yang keempat ada audit efektivitas, dan yang terakhir ada audit investigasi. Apa itu audit keuangan? Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat, serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat lebih besar. Audit keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dan entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan tersebut, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dan yang selanjutnya audit kinerja adalah pemeriksaan tentang pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit atau aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Secara proses dan teknik pengauditan antara audit keuangan dan audit kinerja tidak perbedaan yang mendasar. Perbedaan di antara keduanya terletak pada objek yang diaudit, fokus audit, dan kriteria atau standar yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan audit sendiri. Yang selanjutnya audit ekonomi dan efisiensi, yaitu ekonomi organisasi sektor publik dapat meminimalisasi input resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input rendah untuk mencapai tujuan tertentu. Auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan standar yang sebelumnya, kinerja bertahun-tahun sebelumnya, dan unit lain pada organisasi yang sama pada organisasi yang berbeda atau organisasi yang berbeda. Yang selanjutnya audit efektivitas.
yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Efektivitas sendiri berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa. Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir, audit investigasi, yaitu tentang kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu. Periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung indikasi penyalahgunaan wewenang. Di sini, di dalam merencanakan dan melaksanakan audit investigasi, auditor menggunakan perspektif profesionalisme dan asas pendugaan tidak bersalah. Maksud dari program audit adalah untuk mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Yang selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendekatan-pendekatan dalam audit sektor publik. Terdapat banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam pekerjaan audit, dan tidak ada satu pendekatan yang menjadi pendekatan paling tepat. Secara garis besar, pendekatan audit ada 3. Yang pertama, audit transaksi atau vouching. Yang kedua, audit neraca. Dan yang ketiga, audit sistem. Yang pertama itu audit transaksi atau vouching, meliputi vouching atau pembuktian seluruh transaksi yang terjadi setelah melihat dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang ada. Yang kedua, audit neraca, meliputi verifikasi seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca. Yang ketiga, audit sistem. Dalam pendekatan ini, auditor melakukan pengujian sistem akuntansi dari sistem pengendalian internal untuk melihat apakah terdapat suatu dasar yang dapat diandalkan sehingga sistem tersebut dapat digunakan. Proses audit dalam sektor publik. Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dan audit kepatuhan, sehingga tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara proses audit kinerja dengan audit keuangan. Mardiasmo tahun 2009-197 menyatakan bahwa struktur audit kinerja terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan dan perencanaan. Yang kedua, tahap pengauditan. Yang ketiga, tahap pelaporan. Dan yang keempat, tahap penindaklanjutan. Yang pertama, tahap pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pada survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, tahap pengauditan terdiri dari 3 elemen, yaitu telaah hasil-hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi, dan telaah kepatuhan. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomi dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar secara ekonomis dan efisien. Review kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, tahap pelaporan merupakan tahap yang harus dilaksanakan karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Hal tersebut menjadi alasan utama untuk melaporkan keseluruhan pekerjaan audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif, dan masyarakat luas. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen. Laporan yang disajikan oleh auditor merupakan kriteria yang penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaannya. Yang keempat, tahap penindaklanjutan. Tahap ini memastikan atau memberikan pendapatan apakah rekomendasi yang diusulkan
oleh auditor sudah diimplementasi. Proses penindaklanjutan dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Selanjutnya, auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan. Peran dan fungsi standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 bahwa SPKN atau Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar pemeriksa yang selanjutnya disebut PSP. SPKN ini berlaku bagi badan pemeriksa keuangan dan akuntan publik atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan atau SPKN memiliki kedudukan sebagai dasar untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Peran SPKN adalah memberikan patokan atau arahan pertahapan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara bagi pemeriksa. Dengan kata lain, SPKN disusun untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Isu dan tantangan dalam audit di pemerintahan Indonesia. Media sederhana yang dapat dilakukan untuk memulai suatu pemahaman terhadap SPKN adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi diperuntukkan bagi yang pertama auditor BPK, bertujuan agar SPKN dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan sehingga outputnya sesuai SPKN. Yang kedua ada audit atau pemerintah dan lembaga negara, bertujuan untuk membantu audit agar dapat membantu dalam memahami hasil pemeriksaan auditor BPK. Yang ketiga ada akademis atau profesi atau pemerhati, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan baik bersifat koreksi maupun pengembangan dengan kondisi terkini. Dengan sinergitas hasil sosialisasi ketiga pihak tersebut secara baik, maka kualitas pemeriksaan BPK RI yang bernilai tambah bagi pihak yang diperiksa dapat terwujud. Pemeriksaan bernilai tambah ditentukan oleh 3 faktor simultan dari baiknya kualitas. Yang pertama hasil pemeriksaan, yang kedua kemampuan untuk memahami hasil pemeriksaan, dan yang ketiga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan setelah diadaptasikan dengan kondisi. Penerapan atas SPKN kadang memungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dalam memahami SPKN. Dari semua perbedaan yang terjadi, maka pendapatan atau interpretasi pihak penyusunlah yang harus diunggulkan. Tantangan di masa mendatang bagi auditor atau pemeriksa sebagaimana dijelaskan oleh Ritonga tahun 2010 adalah adanya amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 untuk menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Salah satu kondisi yang menjadi syarat untuk dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah adanya dukungan dari pemeriksa laporan keuangan. Kendalanya adalah sebelum adanya standar akuntansi pemerintah atau SAP yang berbasis akrual penuh karena belum mengatur penganggaran berbasis akrual yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.